Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari filsafat ilmu, gitu ya. Jadi kalau sebelumnya kita sudah memahami apa itu hakikat filsafat, gitu ya, apa pengertian filsafat, mengapa filsafat itu penting bagi kita sebagai kaum pemikir, gitu ya, akademisi, ilmuwan, gitu ya, dan juga seperti apa sekilas gitu ya sejarah filsafat ya, khususnya terkait dengan pemikiran-pemikiran filsafat itu ya, dalam rentang sejarah kehidupan manusia itu seperti apa, dan bahkan seperti apa sekilas pengaruhnya gitu ya, bagaimana pengaruh dari berbagai pemikiran filsafat itu terhadap uh, sejarah gitu ya. Jadi ternyata pemikiran filsafat itu sangat mempengaruhi bagaimana eh, kondisi dari perjalanan dari sejarah kehidupan manusia, peradaban manusia hingga saat ini gitu ya. Itu ternyata sangat besar sekali gitu ya. Itu kemarin sudah kita bahas gitu ya. Nah, sehingga dari sini kemudian kita kemudian mencoba melihat itu ya, karena mata kuliah ini namanya filsafat ilmu gitu ya dan manusia. Nah, sekarang kita mencoba memahami apa itu filsafat ilmu gitu ya. Jadi salah satu cabang kajian dalam filsafat itu adalah filsafat ilmu. Selain nanti kita juga mengkaji apa itu filsafat manusia gitu ya. Jadi di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya filsafat ilmu itu gitu ya. Dan mengapa filsafat ilmu ini penting gitu ya, kira-kira gitu ya. Kemudian apa sih yang dikaji oleh filsafat ilmu itu? Nah, itu ya. Itu yang kita bahas itu ya. Nah, jadi untuk memahami gitu ya, pertama sekali untuk memahami apa sih sebenarnya filsafat ilmu. Nah, itu pastikan kita sudah paham apa itu filsafat. Nah, sekarang kalau kita ngomong ilmu berarti apa gitu ya. Kalau kemarin kita sudah memahami apa itu filsafat, nah itu definisinya secara sederhana adalah intinya kan upaya untuk memikirkan, mengkaji gitu kan ya, dan memahami objek kajian tertentu gitu ya, secara benar-benar mendalam gitu ya, dan juga menyeluruh. Jadi komprehensif dan radikal gitu ya, untuk memperoleh pemahaman yang inti dan hakiki tentang objek yang dikaji tersebut itu ya. Dan ketika kita berfilsafat atau ketika kita mengkaji suatu objek, apapun objek itu, ketika kita sedang membedahnya dengan pisau filsafat, atau ketika kita sedang mengkajinya secara filosofis, mengkritisinya, merenungkannya secara filosofis, maka kita harus membedahnya, mengkajinya, mengkritisinya, merenungkannya dengan tiga aspek atau tiga mata pisau yang kemarin sudah kita bahas, yaitu cabang kajiannya kan ada tiga itu ya. Jadi itulah mata pisau kajian filsafat itu terkait dengan objek apapun yang sedang dikaji, yaitu apa? Yaitu dari aspek ontologisnya, dari sisi atau aspek epistemologisnya, dan dari sisi atau aspek aksiologisnya. Jadi ya, semoga masih ingat ya apa itu ontologi, epistemologi, dan aksiologisnya gitu ya. Jadi kalau ontologis itu kan kemarin dari kita melihat sesuatu itu dari sisi apa sih definisinya gitu ya, gitu, pengertiannya, hakikatnya itu apa yang membedakan dia dengan yang lain. Definition, to define, to distinct, membedakan gitu ya. Define itu sama dengan to distinct gitu ya, membuatnya distinktif, berbeda dengan yang lain gitu ya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua dari sisi epistemologisnya. Epistem itu soal cara, metode, bagaimana sesuatu itu diperoleh, apa yang membedakan cara untuk memperoleh sesuatu yang sedang dikaji itu dengan yang lain. Nah, gitu ya. Gitu. Dan mengapa metode itu yang paling tepat, gitu ya. Ini pengertiannya dulu. Kemudian yang terakhir adalah dari sisi aksiologisnya. Aksiologis tentang apa baik dan buruk,
ya, baik dan buruknya. Apakah ini memang baik, apakah ini memang buruk, sesuatu itu yang sedang dikaji, yang sedang dikritisi, apakah itu memang baik, buruk, terus apakah memang itu nanti ada bahayanya gitu ya. Apa yang harus diperhatikan terkait dengan nilai, moralitas, etika, estetika gitu ya. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan gitu ya, terkait apa yang sedang dikaji itu objeknya itu ya. Nah, dalam kaitannya filsafat ilmu ya, kita mengkaji ilmu ini gitu ya dari sisi ontologis, epistemologis maupun aksiologisnya gitu ya. Nah, oleh karena itulah pengertian dari filsafat ilmu ya intinya yaitu kita mengkaji ilmu gitu ya, tentang ilmu. Jadi ilmu adalah objek yang di sini saat ini sedang kita kaji secara filosofis dengan pendekatan filsafat. Nah, sehingga definisinya dan apa yang dikaji oleh filsafat ilmu adalah ya soal apa? Ya kita mengkaji secara filosofis, merenungkan, mengkritisi secara filosofis tentang hakikat ilmu itu, baik dari sisi ontologisnya, epistemologisnya maupun aksiologisnya. Ini ya. Nah, sehingga secara sederhana pengertian dari filsafat ilmu itu adalah ya cabang filsafat yang di situ berfokus mengkaji, mengkritisi gitu ya, merenungkan secara filosofis gitu ya, secara menyeluruh dan mendalam gitu ya. Kalau kita pinjam definisi filsafat ya, terkait dengan hakikat ilmu itu. Hakikatnya itu ya tentang apa sih ini gitu ya. Terus kemudian bagaimana juga karena terkait ilmu ini ya terkait dengan perkembangan atau pengembangan. Jadi bisa perkembangan maupun pengembangan. Beda ya perkembangan dengan pengembangan. Kalau perkembangan sesuatu yang sifatnya objektif dalam tanda kutip ya, sesuai yang terjadinya senyatanya. Kalau pengembangan adalah ada sisi subjektivitasnya dalam artian upaya kita ya aktif untuk mengembangkan ilmunya harusnya seperti apa ya, misalnya itu ya dari sisi filosofisnya, dan juga penerapannya, menerapkan ilmu itu gitu kan ya, karena ilmu itu bisa dikembangkan dan diterapkan gitu ya. Kalau dikembangkan itu ya maksudnya ilmu itu untuk ilmu, kalau menerapkan ya ilmu itu untuk siapa, untuk apa gitu ya gitu. Jadi hakikat, perkembangan, dan penerapan ilmu atau pengetahuan ilmiah. Jadi ilmu itu kan istilah lain dari pengetahuan ilmiah. Nanti kita pelajari gitu ya. Di pertemuan berikutnya ada apa bedanya ilmu dengan ya, jenis pengetahuan lain yang non ilmiah ya. Gitu. Dari sisi ontologis, yang itu merupakan pertanyaan ontologis ya. Nanti kita bahas juga. Dari sisi ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya. Jadi secara umum ini pengertian filsafat ilmu. Jadi intinya adalah filsafat ilmu itu upaya mengkaji ilmu secara filosofis gitu ya, dari sisi ontologis, epistemologis maupun aksiologisnya gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau dibentuk menjadi suatu pertanyaan gitu ya, terkait dengan hakikat ilmu gitu ya, baik dari sisi ontologis, epistemologis maupun aksiologisnya, dan itu juga nanti mungkin terkait dengan perkembangan, pengembangan maupun penerapan ilmu gitu ya. Nah, itu kira-kira seperti apa bentuk pertanyaannya gitu ya. Nah, ini perlu kita coba pahami dan perlu kita belajar gitu ya, bagaimana kita berfilsafat atau merenungkan sesuatu secara filosofis gitu ya. Dalam hal ini kita fokus ke ilmu gitu ya. Jadi kalau kita ingin mempertanyakan secara filosofis terhadap hakikat ilmu dari sisi ontologisnya, kira-kira bentuk pertanyaan seperti apa? Nah, itu perlu kita ingat dulu, kita pahami dulu. Ontologis berarti dari sisi apanya? Dari sisi definisi, pengertian, persamaan, perbedaan sesuatu itu dengan yang lain, nah gitu ya. Nah, kalau terkait ilmu berarti apa yang perlu ditanyakan? Gitu ya, coba pikirkan. Nah, kemudian ini sekarang secara epistemologis, dari sisi epistemologisnya terkait dengan ilmu, apa yang perlu kita kritisi secara filosofis terkait dengan ilmu. Ingat, ilmu epistemologis itu berarti kita mengkaji suatu objeknya itu dari sisi metodenya, caranya.
cara memperolehnya gitu kan, cara yang benar dan tidak benar gitu ya, cara yang khas yang membedakan suatu objek dengan objek yang lain itu gitu. Kemudian aksiologis, kalau aksiologis itu dari sisi moral, etika gitu ya, manfaat gitu ya, estetika bahkan gitu ya. Nah pikirkan kalau terkait ilmu berarti apa gitu ya. Oke gitu ya. Oke baiklah. Nah ini slide selanjutnya ya. Nah ini adalah contoh bagaimana kita gitu ya, contoh-contoh pertanyaan ya bagi kita untuk berfilsafat dan mengkritisi dari sisi ontologis, epistemologis maupun aksiologis terhadap hakikat ilmu itu. Contohnya kalau kita ingin mempertanyakan hakikat ilmu dari sisi ontologis, maka ontologis dulu ya, maka pertanyaannya apa kira-kira? Nah ini contohnya adalah ini misalnya, apa sih yang disebut ilmu? Ya kan tentang ontologis gitu kan ya, dari sisi ontologinya gitu kan ya. Kalau kita sedang mengkritisi ilmu, mengkritisi secara filosofis tentang ilmu, hakikat ilmu dari sisi ontologis, ya kan pertama adalah soal ya definisi kan ya, karena ontologi itu tentang definisi. Jadi apa sih ilmu itu? Gitu loh. Ilmu itu apa gitu ya. Karena ini pertanyaan sangat penting ya. Bahkan nanti tentang ilmu apapun gitu ya. Nanti juga kita akan berangkat dari sini, termasuk psikologi nanti. Kita akan mencoba membedah psikologi dari perspektif filsafat ilmu gitu ya. Nah, pertama kita perlu pahami dulu ilmu itu apa kan itu kan ya. Nah, sehingga kita perlu memahaminya dari sisi ontologisnya dulu. Apa sih sebenarnya ilmu itu? Gitu loh. Apa bedanya ilmu dengan hal yang lain yang bukan ilmu? Apakah di dunia ini ada yang bukan ilmu? Gitu ya. Gitu. Apakah ilmu itu pasti pengetahuan? Nah, misalnya itu ya, kalau mau di probing, dikembangkan lagi pertanyaan sub cabangnya gitu ya. Apa sih ilmu itu? Apakah semua itu pasti ilmu atau ada suatu hal lain yang bukan ilmu? Kalau dikatakan bahwa ilmu itu adalah pengetahuan, lalu apakah bedanya antara pengetahuan yang ilmu, yang ilmiah dengan pengetahuan yang non ilmiah gitu loh? Apa bedanya gitu kan ya. Nah ini pertanyaan-pertanyaan ontologis begitu ya. Ini pertanyaan sangat penting, sangat mendasar, dan arahnya nanti ke komprehensifnya, karena terkait nanti dengan epistemologis dan aksiologisnya, jadi komprehensif gitu ya. Nah ini kita mendalami dari sisi ontologisnya dulu. Kalau dikatakan ilmu itu suatu yang luar biasa, yang berbeda dengan yang lain, emang bedanya apa gitu loh, antara ilmu yang memang benar-benar ilmu dengan sesuatu yang bukan ilmu. Kalau ilmu itu dikatakan pengetahuan, apakah pengetahuan itu pasti ilmu? Apakah setiap pengetahuan itu pasti ilmiah? Atau jangan-jangan ada pengetahuan yang tidak ilmiah? Nah ini ya, mungkin kita tidak kepikiran gitu ya. Nah jadi ya ini lah contoh bagaimana kita kalau berpikir filosofis itu kita akan mempertanyakannya secara mendalam ini ya, ke akar-akarnya. Ini pertama dari sisi ontologisnya, definisinya dulu harus jelas ini gitu ya, sehingga nanti kalau kita memang sudah sepakat dengan definisi secara ontologis ini ya, definisinya sudah sepakat tentang apa itu ilmu, nah kita nanti kan enak gitu ya, mana oh ini ilmu, oh ini bukan ilmu, ini pengetahuan yang ilmiah, oh ini pengetahuan yang tidak ilmiah gitu ya. Karena nanti efeknya panjang juga kalau kita tambah lagi pertanyaannya. Nah kalau pengetahuan yang ilmiah itu atau ilmu itu layak dipercaya nggak? Atau jangan-jangan ilmu itu tidak layak dipercaya? Gitu ya. Rentetan pertanyaan panjang lagi. Kalau memang ilmu itu adalah salah satu jenis pengetahuan yang diistilahkan lain sebagai pengetahuan ilmiah untuk membedakan dia dengan pengetahuan yang non ilmiah,
Nah, berarti mana pengetahuan yang layak dipercaya? Apakah pengetahuan ilmu itu memang layak dipercaya? Kalau ya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Dan apakah pengetahuan yang non ilmiah itu memang tidak layak dipercaya? Karena yang harus dipercaya hanyalah pengetahuan ilmiah. Gitu loh. Kalau ya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Oh, berapa? Panjang nanti. Hanya dari satu pertanyaan dan dua pertanyaan ini. Dua pertanyaan inilah gitu ya. Dua pertanyaan. Itu rentetan sub pertanyaannya panjang gitu ya. Tapi ini kan kelihatannya spekulatif ya, seperti kemarin kita bahas itu, bahwa kelihatannya kalau kita ngomong filsafat itu pertanyaan-pertanyaan spekulatif, tapi kan tidak murni spekulatif. Kenapa? Karena spekulatif itu terarah loh ya. Ini kan tujuannya terarah kan ya, ada arahnya, ada tujuannya. Kita nggak ngasal, nggak asal ngecap, nggak asal ceplos-ceplos. Oh, pertanyaan aneh-aneh gitu aja kok ditanya. Duh, enggak loh ya. Ini serius kita ini. Ini pertanyaan sangat serius, bahwa nah kalau memang itu ilmu, dan bahkan kita selama ilmu sudah percaya, kita akan belajar. Anda masuk psikologi bahkan misalnya, bahwa psikologi itu ilmu atau ilmu yang lain itu loh. Emang ilmu itu layak dipercaya tak? Kalau iya, kenapa? Kenapa harus percaya dengan ilmu? Dan kenapa hanya ilmu yang bisa dipercaya? Kenapa yang lain tidak bisa dipercaya? Apakah sesuatu yang tidak ilmu, tidak ilmiah, yang bukan ilmu, bukan ilmiah, itu tidak bisa dipercaya? Apa? Kenapa? Gitu ya. Dan seterusnya. Ini pertanyaan sangat penting gitu ya. Apa sih yang bisa, yang layak untuk kita percaya? Gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Oke. Itu ya, itu contoh gitu ya. Pertanyaan ontologis terkait dengan hakikat ilmu. Gitu ya. Kemudian kalau kita ngomong pertanyaan filosofis terhadap ilmu dari sisi epistemologisnya, itu seperti apa contohnya? Nah, ini contohnya. Gitu ya. Jadi epistemologi itu kan terkait dengan apa? Metode, cara memperoleh sesuatu itu. Nah, kalau memang ilmu itu, ya kalau kita pikirkan itu kan ya, ilmu itu kan tidak diperoleh begitu saja kan ya. Untuk menghasilkan pengetahuan yang ilmu itu kan ada prosesnya gitu kan ya. Gitu ya. Nah, apa kemudian? Nah, ini pertanyaan epistemologisnya. Kemudian, nah berarti caranya seperti apa untuk menghasilkan pengetahuan yang ilmiah? Dan cara atau metode seperti apa yang memang benar-benar membedakan antara metode ilmiah untuk memperoleh pengetahuan ilmiah ya, maksudnya metode yang ilmiah dan metode yang tidak ilmiah gitu loh. Dan termasuk apakah memang metode yang dikatakan metode ilmiah ini memang benar, layak dipercaya gitu loh. Kalau ya, kenapa? Apa argumennya? Jangan-jangan metode ilmiah itu yang digunakan untuk menghasilkan pengetahuan ilmiah itu hanya akal-akalan manusia saja, gitu kan ya. Dan ternyata semua orang dikibuli gitu kan ya, diakali gitu kan ya. Dan Anda semua, oh iya percaya, kelihatannya masuk akal, padahal sebenarnya itu ya tipu-tipu saja gitu kan ya. Metodenya ilmiah, untuk metode untuk ini menghasilkan pengetahuan ilmiah, caranya seperti ini, semua orang belajar caranya, metode ilmiah, metode penelitian ilmiah gitu ya. Padahal sebenarnya jangan-jangan itu tipu, kelihatannya benar padahal sebenarnya tipu-tipu ya. Maka kita perlu mengkritisinya gitu loh. Sebenarnya metode seperti apa sih yang benar-benar bisa digunakan dan memang ya benar gitu ya, untuk memperoleh pengetahuan yang benar-benar ilmiah. Kalau memang kita sebenarnya sudah meyakini bahwa sudah sepakat tentang definisi, tentang kebenaran, bahwasannya ya pengetahuan ilmiah inilah, ilmu inilah yang memang layak dipercaya. Entah sebagai satu-satunya, mungkin ada yang percaya bahwa ilmu lah satu-satunya yang layak dipercaya gitu ya. Tapi mungkin juga yang lain mengatakan ilmu itu salah satu saja yang layak dipercaya oleh manusia. Nah, itu perdebatannya nanti dulu gitu ya, di bahasan selanjutnya ada nanti sini ya. Sekarang kita kesini dulu biar nggak terlalu bingung ya. Nah, kalau memang kita percaya bahwa ilmu itu adalah salah satu atau bahkan satu-satunya pengetahuan yang layak dipercaya,
memang caranya seperti apa untuk menghasilkan pengetahuan yang benar-benar ilmiah yang layak dipercaya itu. Dan apakah memang ini metode yang benar, bukan sekedar akal-akalan gitu ya, gitu lah. Itu. Jadi itu contoh pertanyaan epistemologis terhadap hakikat dari ilmu itu, gitu ya. Termasuk ya ini, metode apa sih yang sebenarnya paling tepat itu? Metode seperti apa yang paling tepat? Karena mungkin metode ada satu, bahkan lebih dari satu, ada 2, 3, 4 gitu ya. Yang mungkin ada perbedaan pendapat antara satu tokoh dengan yang lain, satu ilmuwan dengan ilmuwan yang lain, satu filsuf dengan filsuf yang lain, misalnya terkait metode yang paling tepat untuk menghasilkan pengetahuan yang benar-benar benar secara ilmiah. Jadi benar secara ilmiah, gitu ya. Itu metode apa yang paling tepat, gitu ya. Sekilas mungkin misalnya kalian pernah dengar ada metode penelitian kualitatif kuantitatif. Kuantitatif itu gini, kualitatif itu ada jenisnya juga gini, ada mix method, ada mana di antara metode-metode itu yang paling tepat? Kalau paling tepat, kenapa alasannya? Kalau yang lain tidak tepat, apa argumennya? Kan itu kan ya. Itu pertanyaan epistemologis gitu ya. Gitu ya. Sehingga kita yakin bahwasanya oh ya memang ilmu ini layak dipercaya dari sisi metodenya, memang metodenya metode yang benar, yang benar-benar menghasilkan pengetahuan ilmiah yang akhirnya layak dipercaya secara epistemologis, selain tadi secara ontologis itu ya. Jadi pertanyaan mendasar itu ya, penting juga gitu ya. Kemudian yang ketiga secara epistemologis sudah ya. Yang ketiga berarti secara aksiologis gitu ya. Nah sekarang yang ketiga secara aksiologis. Nah pertanyaannya seperti apa contohnya? Nah ini contohnya. Jadi kan aksiologis, pertanyaan filsafat tentang apa? Tentang manfaat, tentang kaitannya dengan nilai, moral, etika, estetika, ya terkait dengan objek yang dikaji. Nah ini kita sedang mengkaji ilmu dari sisi atau dalam kaitannya dengan nilai, moral, etika, estetika. Nah ini contohnya pertanyaannya. Jadi kalau tentang nilai, moral, etika, estetika berarti kita tanyakan kepada ilmu itu, apa sih manfaatnya ilmu? Jadi salah satu pertanyaan aksiologis itu biasanya tentang manfaat sesuatu gitu ya. Manfaatnya apa gitu loh. Terus apakah ini memenuhi etika? Etika terutama etika terkait dengan kemanusiaan. Apakah etis? Apakah bermoral? Gitu-gitu ya, itu pertanyaan aksiologis itu ya. Jadi kalau kita ngomong hakikat ilmu dari sisi aksiologis, ya kita tanyakan apakah ilmu itu bermoral? Kalau memang ya, dalam hal apa saja kita perlu mempertimbangkan nilai-nilai moralitas dalam atau kaitannya dengan ilmu. Apakah ketika kita meneliti, apakah ketika kita mengembangkan ilmu, apakah ketika kita menerapkan ilmu itu harus mempertimbangkan moral? Nah gitu-gitu ya. Ini pertanyaannya gitu ya. Apakah kita perlu mempertimbangkan etika? Termasuk kemudian juga tentang ilmu itu sendiri. Sebenarnya ilmu ini layak nggak sih dikembangkan? Emang ada manfaatnya gitu loh. Jadi secara moral, secara manfaat, secara etika, ini ada nggak sih manfaatnya? Buat apa gitu loh? Kalau ilmu itu nggak ada gunanya, buat apa dikembangkan? Nah itu pertanyaan terkait manfaat ilmu. Pertanyaan aksiologis itu ya. Karena logikanya gitu kan ya, secara aksiologis sesuatu itu kalau nggak ada gunanya terus ngapain diteliti, ngapain digunakan, ngapain dikembangkan, kan itu ya, buat apa gitu ya kalau nggak ada manfaatnya gitu kan ya. Terus hal-hal apa saja yang kemudian harus dipertimbangkan ketika memang ilmu ini bermanfaat gitu ya. Sudah sepakat bahwa ilmu sesuatu ini bermanfaat, dalam hal ini ilmu ya, itu bermanfaat untuk manusia, untuk kehidupan itu ya. Nah terus apa sih yang perlu dipertimbangkan dari sisi nilai, moral, etika, estetikanya gitu ya.
Atau ya sudah, kalau kita mau mengembangkan ilmu, menerapkan ilmu, nggak usah mikir etika gitu ya. Nggak penting, yang penting bagaimana ilmu ini berkembang dan bisa diterapkan gitu ya. Apakah emang seperti itu? Nah, ini contoh pertanyaan terkait sisi aksiologis ilmu itu. Nah, oke. Jadi semoga bisa dipahami dari sini ya, dan bisa benar-benar membuat kita juga terstimulasi ya, terangsang untuk memikirkan tentang, oh iya, ilmu itu perlu dipahami dari sisi filosofis juga ya, baik secara ontologis, epistemologis maupun aksiologis ya, agar kita benar-benar memahami hakikat ilmu itu gitu ya. Ilmu apapun juga nanti ketika kita kritis secara filosofis, kita benar-benar mendapatkan insight, harapannya itu gitu ya, termasuk bahkan ilmu kita sendiri yang kita nantinya akan pelajari, kita kembangkan, kita berkecimpung di dalamnya, yaitu ilmu psikologi gitu ya. Dan nanti akan kita bahas lebih jauh tentang psikologi dari sisi filsafat ilmu ini gitu ya. Ini pisau analisanya dulu yang sebagai awalan ini ya, kita pahami dulu, kita resapi dulu. Oke, semoga bisa dipahami dan bisa diambil insight-nya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.